You know I'm gonna get. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar? Oke anak-anak, kali ini kita belajar sama Pak Bayu tema 4 tentang globalisasi. Nah, kemarin kan sudah Pak Bayu ulas sedikit-sedikit tentang globalisasi. Nah, kali ini Pak Bayu akan membahas di video. Nah, anak-anak, apa sih globalisasi itu? Ya, globalisasi itu apa ya, kemarin ya masih ingat ya? Oke ya, sebelumnya coba kamu lihat di sini. Di sini ada gambar kelas. Di dalam kelas ini ada beberapa benda. Lah, benda-benda ini yang biasa menunjang buat kita belajar. Ada LCD, jam, lampu, dan masih banyak lagi. Lah, itu semua produk mana sih atau buatan mana sih? Nah, ternyata barang-barang ini dibuat oleh negara lain. Ya, misalnya LCD. LCD itu kebanyakan buatan dari China. Karena kan banyak ya anak-anak barang-barang dari Cina masuk ke Indonesia semua. Jam itu biasanya dari Jepang, yang bagus itu Seiko. Wah, lampu juga sama dari Jepang atau dari Australia. Ada juga dari Jerman. Tapi biasanya lampu di Indonesia itu dari Jepang. Nah, sedangkan kita ada di Indonesia. Nah, kalau kita mau pergi ke Cina, pergi ke Jepang, bahkan ke negara-negara lain untuk membeli barang-barang itu dengan jalan kaki kan capek. Pasti lelah ya kan anak-anak. Bahkan iso semaput. Nah, bayangin kita ke Jepang aja jaraknya 4.819 km. Coba bayangin itu kalau kita jalan. Nah, ke Cina 4.195 km. Nah, lalu muncullah alat-alat transportasi yang mampu membawa barang-barang sampai ke wilayah lain, bahkan ke seluruh dunia. Nah, ini efek globalisasi anak-anak. Contoh yang membawa barang-barang itu adalah pesawat. Nah, pesawat bisa mengangkat atau mengangkut barang-barang yang kita butuhkan tadi lebih cepat, lebih praktis. Nah, kemudian dibawa oleh truk sampailah ke sekolah kita, sampailah ke rumah kita. Kalau nggak pakai pesawat bisa juga pakai kapal laut ya. Nah, proses semacam itulah yang memicu terjadinya globalisasi. Sampai sini paham ya anak-anak ya? Nah, peristiwa-peristiwa tadi itu yang menyebabkan terjadinya globalisasi. Nah, globalisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu globalization. Kata global yang berarti mendunia, sedangkan lization berarti proses. Nah, berarti apa globalisasi anak-anak? Ya, proses yang mendunia, atau kalau istilah sekarang itu yang sedang viral. Nah, globalisasi terjadi ketika warga dunia dari berbagai negara melakukan interaksi dan memberi pengaruh. Penyebabnya adalah kemajuan teknologi, komunikasi, dan transportasi. Nah, itu anak-anak ya. Penyebab dari globalisasi adalah kemajuan teknologi. Nah, setelah teknologi, komunikasi, dan transportasi. Nah, anak-anak, globalisasi itu juga punya ciri-ciri loh. Nah, kalian tahu nggak
Yuk, ciri-ciri globalisasi yang pertama adalah adanya keterbukaan di segala bidang. Yang kedua, meningkatnya perdagangan antar negara. Tiga, terjalinnya hubungan sosial budaya antar negara. Keempat, antar negara saling membantu dan menyelesaikan masalah. Ya, anak-anak, itu globalisasi. Anak-anak, dari globalisasi bisa menyatukan negara-negara yang ada di seluruh dunia itu tanpa batasan, ya. Nah, tetapi ada juga dampaknya. Dampaknya bisa Pak Bayu jelaskan ada dua, yaitu dari dampak positif dan dampak negatif. Ya, dampak positifnya yaitu makin mudahnya akses informasi. Kedua, ruang sosial semakin terbuka. Ketiga, kesempatan kerja makin luas. Keempat, pola pikir masyarakat makin maju. Kelima, kemajuan di berbagai bidang teknologi. Ya, anak-anak, itu dampak-dampak positifnya. Sekarang Pak Bayu akan memberitahu kamu tentang dampak negatif globalisasi. Yang pertama, berkurangnya semangat nasionalisme dan cinta tanah air karena suka produk luar negeri. Kedua, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia. Ketiga, munculnya sikap individualisme. Keempat, produk lokal dapat kalah bersaing dengan produk luar negeri. Kelima, terjadi kesenjangan ekonomi. Jadi anak-anak, jadi yang terlihat ada yang kaya banget dan ada yang miskin banget. Nah, itu namanya kesenjangan ekonomi, ya anak-anak ya. Nah, itu dampak-dampak negatif globalisasi. Nah, sekarang kembali lagi ke ASEAN. Nah, globalisasi juga mempengaruhi ASEAN. Ya, kerjasama negara anggota ASEAN. Yuk, akan Pak Bayu bahas. Nah, di sini efek dari globalisasi itu menyebabkan keterbukaannya negara-negara, termasuk negara-negara di Asia Tenggara. Masih ngetol ada berapa negaranya? Nah, faktor kerjasama negara-negara anggota ASEAN. Di sini anggota ASEAN, ya, yang terdiri dari 10 negara melakukan kerjasama. Nah, tetapi ada faktornya, yaitu yang pertama adalah dulu kalau flashback itu ada kesamaan nasib dan sejarah. Sama-sama negara-negara di Asia Tenggara itu sama-sama dijajah, baik Belanda, Inggris maupun Spanyol. Nah, kita nggak mau terulang lagi dijajah, wah ngenes nasibnya, ya kan. Makanya harus kerjasama biar negara asing nggak bisa nyerang lagi. Yang kedua, sumber daya alam. Lah, di sini sumber daya alam kita itu berbeda-beda anak-anak di Asia Tenggara. Makanya karena berbeda-beda, kita jadi saling jual beli untuk mencukupi kebutuhan, ya. Ketiga, berada dalam wilayah yang sama, yaitu Asia Tenggara. Keempat, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini juga mempengaruhi faktor kerjasama negara-negara di Asia Tenggara. Nah, bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN di bidang sosial. Yang pertama adalah kerjasama penanggulangan bencana alam. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. Ketiga, melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN. Yang keempat, meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN.
Kelima, meningkatkan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk negara-negara ASEAN.